Pertama, meratapi kematian itu dilarang oleh Nabi. Yang kedua, mencela sahabat Nabi itu juga dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan pembahasan kita tentang konsekuensi beriman kepada Rasul. Dari 4 konsekuensi beriman kepada Rasul yang telah dirumuskan oleh para ulama, kita sudah sampaikan. Pertama, tuti'uhu fima amar, mentaati semua yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai, membenarkan apa yang beliau beritakan. Nah, sekarang kita masuk kepada konsekuensi yang ketiga daripada beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajib kita meninggalkan, menjauhkan diri dari semua yang beliau larang. Menjauhkan diri dari semua yang beliau larang. Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Di situ Allah tabaraka wa taala telah memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah. Yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka amalkanlah. Sebaliknya, nah ini pelajaran kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah olehmu. Terlepas larangan Rasul itu yang makruh, apalagi yang haram. Terlepas yang dilarang Rasul itu yang kita sukai, yang kita gandrungi, yang kita demen, kata orang Jakarta. Tapi kalau sudah dilarang oleh Rasul, maka wajib hukumnya kita meninggalkan, menjauhkan diri darinya. Kita ambilkan contoh yang terkait dengan sekarang bulan Muharram, di mana banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rangka mengisi bulan Muharram ini. Antara lain adalah meratapi kematian Al-Husain, terutama akidahnya Syiah. Walaupun ini akidahnya Syiah, tapi kadang-kadang Ahlus Sunnah terbawa-bawa. Nah, maka ini penting kita sampaikan. Percaya kepada bahwa Al-Husain adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu keniscayaan. Al-Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah, adalah sahabat yang mulia, yang wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Itu pun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimaninya. Tapi kematian Al-Husain tidak harus diratapi sampai bertahun-tahun masih berteriak, masih meraung panjang. Malah kalau kita lihat di Karbala sampai melukai diri.
menunjukkan kecintaannya kepada Al-Husain, merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Al-Husain, maka orang-orang di Karbala masing-masing bawa pedang, bukan untuk berperang, tapi untuk mengiris-iris diri sendiri, melukai diri sendiri. Dan saya lihat di Indonesia juga sudah ada saudara-saudara kita dari Syiah dalam rangka merasakan kepedihan Al-Husain, memang belum membawa pedang, tapi mereka menampar badan, menapik diri seperti ini, menyiksa diri. Ini sebenarnya saudara-saudara diadopsi daripada keyakinan Nasara, yang mana sebagian sekte daripada Nasrani mereka menyalib diri dengan dalih merasakan kepedihan Yesus. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi tentang ini? Kita sampaikan sebuah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang terdapat pada umatku, sebenarnya ini adalah mentalitas karakter jahiliyah yang tidak boleh dilanjutkan, yang harus ditinggalkan. Pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan nenek moyang. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Dan yang ketiga, wal istisqa'u bin najum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Lalu yang keempat, ini pelajaran kita, wan niyahah, meratapi kematian. Meratapi kematian adalah karakter mentalitas jahiliyah yang sangat dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan kepada kita supaya meninggalkannya. Jadi saudara-saudara, menunjukkan rasa cinta kita kepada Al-Husain, cucu Rasulullah, bukan harus meratapi setiap tahun, setiap 10 bulan Muharram, setiap hari Asyura, meratapinya, menyiksa diri. Ini tidak sesuai dengan yang ditinggalkan, ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun nanti orang tua kita meninggal, ayah bunda kita meninggal, kita ratapi. Istri kita meninggal, kita ratapi. Suami kita meninggal, kita ratapi. Anak kita meninggal, kita ratapi. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, dilarang juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela sahabat beliau. Memang para sahabat Nabi itu tidak maksum. Al-khata' wan nisyan, salah dan lupa masih ada pada diri sahabat. Tapi kesalahan para sahabat itu sudah terkikis dengan banyaknya jasa-jasa beliau, jasa-jasa mereka dalam perkembangan Islam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam keras orang yang mencela sahabatnya. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Sahabat Nabi ya, mulai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan seterusnya, tidak boleh dicela. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata Nabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban,
kalaulah di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, niscaya tidak akan bisa menandingi keikhlasan ibadah daripada sahabat-sahabatku, walaupun hanya 1 genggam atau setengah genggam saja. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang milioner, yang punya emas sebesar gunung Uhud, lalu kita infakkan, itu belum bisa menandingi infaknya para sahabat, walaupun infaknya cuma segenggam atau setengah genggam saja. Kenapa? Karena memang keimanannya, keikhlasannya, ketakwaannya tidak tertandingi oleh kita pada hari ini. Tapi ini yang kita sesalkan, saudara-saudara. Sebagian kaum muslimin terbawa-bawa oleh Syiah yang memang senang mencela sahabat Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, Aisyah kafir. Malah sekarang Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh mereka sedang dipanggang di dalam api neraka. Menurut mereka Aisyah itu pelacur dan lain sebagainya, celaan-celaan yang memang tidak kuat telinga kita mendengarkannya. Nah, memang seperti yang kita sampaikan, sahabat Nabi itu tidak ada yang maksum. Di antara mereka ada yang salah, ada yang lupa, ada yang perbedaan pendapat yang meruncing, terutama antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertentangan ini, perbedaan pendapat ini sampai kepada akar rumput dan meletuslah perang saudara ketika itu. Tidak cukup waktu untuk menyampaikannya. Nah, maka sebagian kaum muslimin terbawa-bawa mencela Muawiyah bin Abi Sufyan karena saking menyanjung-nyanjungnya Ali bin Abi Thalib. Begitu juga sebaliknya, saking membela Muawiyah bin Abi Sufyan lalu mencela Ali bin Abi Thalib, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam itu dengan bismillah menikam Ali bin Abi Thalib ketika melangkah ke masjid untuk salat subuh. Inilah contoh-contoh orang yang tidak senang, orang yang benci terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang terakhir tentang sahabat ini, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang lancang dan lancung mencela sahabatku, maka untuknya kutukan daripada Allah, kutukan daripada malaikat, kutukan daripada manusia secara keseluruhan. Laknat adalah lawan daripada rahmat. Kalau rahmat adalah kasih dan sayang, kalau laknat itu adalah kutukan. Yang coba-coba melaknat, mencaci maki sahabat Nabi, maka mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi tentang perbedaan di antara para sahabat Nabi adalah dengan menutup mulut, tidak banyak mengulas, tidak banyak berkomentar. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan tadi, betapapun di antara sahabat itu punya salah, khilaf, lupa, tapi itu sudah tertutup dengan saking banyaknya ibadahnya, saking banyaknya jasanya, saking tingginya perjuangannya, kepeduliannya terhadap Islam dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi kita kepada Rasul. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang. Banyak sekali sebenarnya yang dilarang oleh Nabi, tapi tidak cukup waktu, maka kita berikan contoh yang sesuai dengan bulan Muharram.
Pertama, meratapi kematian itu dilarang oleh Nabi. Yang kedua, mencela sahabat Nabi itu juga dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini insyaallah nanti akan kita lanjutkan kepada konsekuensi beriman kepada Rasul yang keempat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim